وشفينا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمة إلى يوم الدين وبعد. Para alim, para ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, para RT, wabil khusus Ketua DKM kita Bapak Haji Tuparno beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian suruk Mushola Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati dan berkahi Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, izin Allah, kita sekarang ini berada di penghujung bulan Zulhijjah, tanggal 28 ya, insyaallah. 28 atau 9? 28 ya. 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang berarti insyaallah hari Selasa kita akan meninggalkan tahun 1447 dan tidak akan kita jumpai lagi sampai kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sudah pernah share bahwa kajian kita pada pagi hari ini membahas masalah akidah. Ya, masalah akidah. Itu dengan tema kita pada pagi hari ini membahas tentang misteri rumah angker. Biar nggak ngantuk. Jamaah sekalian. Jadi walaupun kajian ini sebenarnya dari awal saya pindah di Depok ini, saya sudah mengisi kajian ini dari tahun 2008. Ketika saya, mohon maaf, pindah ke sini itu, Bapak Abdul Rahman juga tahu tuh, ya, Mbak Marta ya. Dulu saya ditakut-takutin. Apa dibilang? Ya, Bapak pindah ke sini sudah minta izin belum, katanya. Saya bilang, saya sudah minta izin dan sudah lapor Pak RT. Bu RT saat itu Bu Waki di RT-nya. Sudah saya lapor. Bukan minta izin dulu sama yang penghuninya. Kan gitu. Oh, kata tetangga saya suruh masakin bubur merah, bubur putih. Ya Allah. Saya bilang ini belum 17 Agustus belum. Saat itu saya pindah bulan Juli, dikit lagi Agustus. Dan juga saya bekerja, kantor saya di Cawang, persis depan Menara Sahidah, yang sudah identik seperti itu. Dengan aspirasi seperti itulah saya buatlah kajian misteri rumah angker. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pada hakikatnya Allah menjadikan rumah itu, kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 80 posisi sebelah kiri atas, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah jadikan rumah-rumah kalian itu adalah sakanan. Sakanan itu adalah sakinah, ketenangan. Kita itu bikin rumah, beli rumah, itu dalam rangka untuk apa? Biar kita tenang di rumah kita. Bukan kegelisahan, bukan ketakutan, atau broken home, gak tenang di rumah. Seharusnya seperti itu jamaah sekalian. Kita punya rumah, kita tenang di rumah. Ustaz Faruk kenapa tidur di musola? Kan gitu. Gak tenang di rumah. Rumah yang mana? Rumah saya di sini tempat Bang Iwan. Kecil acap. Kejauhan. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan gak tenang di rumah, tenang. Cuma dalam rangka berdakwah, kan gitu. Ya, banyak agenda-agenda di sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa fokus di sini. Artinya di wilayah Depok, Jakarta, Bogor, kan gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah. Jadi misteri
rumah angker ini ya, sebenarnya jamaah sekalian, tadi kalau beredaksi dari ayat tadi itu adalah ya bukan rumahnya. Ya, jadi rumah disebut angker itu ada dua hal jamaah sekalian. Ya, insya Allah mudah-mudahan cukup sampai jam 8 pagi. Karena kajian saya kemarin membahas tentang ini di Pertamina di Cilacap itu ya 1,5 jam pertanyaan sampai 2 jam. Jadi rumah itu disebut angker. Itu ada dua hal. Yang pertama ada makhluk halusnya, ya kan? Yang kedua ada karena penghuninya yang angker. Penghuninya angker. Penghuninya nih ada antara makhluk halus dan makhluk kasar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di rumah siapapun pasti itu ada namanya jin. Adapun setan yang mendiami di rumah kita dari bangsa jin ini namanya dasim. Siapa namanya? Dasim. Berarti kalau perempuan dasimah. Jadi bangsa-bangsa jin yang menempati rumah kita adalah namanya dasim. Dasim ini ketika kita pergi, dia ada di atas loteng. Ketika kita datang dia turun. Apalagi kita di dalam rumah tidak pernah baca doa-doa. Makanya kita kalau pulang, walaupun di rumah kita nggak ada orang, kita beri salam. Yang jawab salam kita tuh malaikat. Tapi kalau kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, gimana kita jadi masuk apa kagak tuh? Nah, itu yang jawab malaikat. Saat itu ketika kita beri salam, setan itu tidak akan berani, dia akan naik lagi. Ketika kita ya mau tidur, makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita langsung mau ke tempat tidur, istirahat atau pulang malam atau gimana, jangan langsung tidur di situ. Kata Rasulullah SAW, di dalam kamar kita tuh ada yang tidur di situ. Kalau orang Jakarta bilang dikirabin dulu, sapuin dulu. Syukur-syukur sambil baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafalkan insyaallah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Allah dari kalimat yang baik, dari kejahatan, dari makhluk yang kau ciptakan. Jamaah sekalian. Ini jadi ketika kita kirabin, kita sapuin tempat tidur kita, itu dia akan pergi. Tapi manakala kita langsung tidur, terkadang kita ditindihin oleh makhluk halus itu tadi tuh, jin. Mungkin seolah-olah kita kena rep-repan, ya kan? Kita bangunnya susah. Nah ini jamaah sekalian. Apalagi kita tidak ada baca doa-doanya. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk halus ini yang ada di dalam rumah kita, dimanapun pasti ada. Dan ketahuilah jamaah sekalian, bahwa jin itu bisa menyerupai ular, bisa menyerupai kalajengking, bisa menyerupai anjing, bisa menyerupai orang itu sendiri, pembunuh. Ini jamaah sekalian. Dan mohon maaf, izin Allah, saya sudah jumpai itu semua. Saya sudah jumpai. Belum lama yang sebelum Idul Adha yang saya sampaikan, hari Arafah itu kan hari Selasa. Malam Ahad saya tidur di situ tuh yang tempat Mas Sri duduk situ tuh. Saya ngadep ke sini. Saya sudah pernah ceritakan.
Jam 1 saya bangun untuk buang air kecil. Biasa saya habis buang air kecil, biasa berwudu dulu. Saya masuk. Saya tidur lagi. Dan saya belum tidur, masih agak riuh-riuh gitu. Lewatlah, seolah-olah dari pintu, tapi nggak ada terbuka. Seekor anjing masuk ke sini. Anjing hitam. Ini serius jemaah sekalian. Dan ini posisinya nyala seperti ini, bukan gelap, bukan gelap. Di musola ini ya, posisi terang. Sampai di sini hilang dia. Lewat, saya pikir anjing hitam. Saya paham. Karena saya tidur miring ke kanan kan, kanan sini kepalanya di situ. Ini jam segini. Ya biasa aja, saya tidur aja. Ini jamaah sekalian ada rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk halus. Dan kalau di rumah kita ada seekor ular, itu pastikan kata Rasulullah SAW, jangan langsung kamu bunuh. Bisa jadi itu adalah jin yang menyerupai ular. Pernah suatu ketika di Madinah, seorang sahabiyah, istri seorang sahabat itu malam-malam keluar. Suaminya pulang kok nih, istri sedang di luar ngapain nih? Suaminya kesel, ingin ditombak tuh istrinya, ingin dibunuh. Bahasa kita, ngapain kamu malam-malam keluar? Saya pulang malam keluyuran ibaratnya. Pas deketin, sabar dulu bang, bahasa kita, sabar dulu. Di dalam rumah kita tuh ada ular. Makanya saya keluar. Ternyata benar, ketika suaminya melihat di tempat tidur ada ular besar, langsung ditombak oleh suaminya tuh. Riwayat mengatakan bahwa ular itu mati. Ada riwayat mengatakan yang nombak itu adalah mati. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada ular di dalam rumah kita jangan langsung bunuh. Tanyakan dulu. Saya berkali-kali rumah waktu tinggal di sini itu, Babe juga pernah Bapak Abdurrahman bunuh ular ya di kamar mandi saya. Saya tanyakan, kamu ular atau jin? Kalau kamu ular, saya akan bunuh kamu. Kalau kamu jin, pergi. Dia akan pergi kamu. Saya tidak pernah seperti itu jemaah sekalian. Ketika saya bilang kamu jin atau ular, dia langsung pergi. Berarti jin, hilang langsung. Nah ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jin-jin yang menempati dalam rumah kita, di samping jin ya, dasim itu, ini makhluk halus yang di rumah siapapun pasti ada. Pasti ada. Dimanapun pasti ada. Jamaah sekalian. Oleh karena jamaah sekalian ini yang pertama, ya, ada makhluk halusnya. Makhluk halus yang betah di rumah kita ini, kenapa jamaah sekalian? Makhluk halus betah di rumah kita karena, mohon maaf jamaah sekalian, karena di dalam rumah kita ada unsur-unsur kesyirikan. Jadi pernah suatu ketika jamaah sekalian, saya dipanggil sama abang saya. Ya, dipanggil bang. Jujur saya dari tahun 2001 sampai tahun 2018 sampai 19 itu saya sudah tobat, nggak mau ngurusin makhluk halus. Saya mau ngurusin makhluk kasar aja, kan gitu. Udah tobat sebenarnya. Tapi abang saya tahu, di rumah di pasar Minggu, saya lagi dalam perjalanan menuju ke sini, dia telepon saya. Lu posisi di mana Ji? Lagi di jalan, langsung aja ke rumah gua. Ada apa? Entarlah aku ceritain. Saya meluncur ke rumah dia, langsung ke pasar Minggu.
Ketika dia sampai di rumah dia bilang, tuh depan rumah gua ada lagi kesurupan, tolong lu ruqyah. Kan lu tahu, iya gua tahu, makanya lu gua bilang, kalau gua bilang suruh ruqyah gak bakalan lu datang. Ya. Kenapa? Udah depan mata lu sekarang, gua minta tolong tetangga gua kesurupan, tolong lu itu. Oke, karena dia ada keadaan seperti itu, akhirnya saya ke rumahnya dia, saya bilang sama keluarganya, ini anak bisa saya ruqyah dan insya Allah Allah sembuhkan. Tapi setelah saya pulang akan balik lagi. Jadi gimana Ustadz solusinya? Solusinya yang pertama, itu di kolong kasur, di bawah tempat tidur, bongkar dulu tuh ada, mohon maaf, jimat-jimat itu seperti itu. Karena jimat-jimat itu tidak menyebabkan apa? Jadi kita dalam perlindungan Allah, nggak ada. Nggak ada setan itu menolong kita, tidak ada. Sungguh setan inna syaitana adun fattakhidhu aduwwan. Setan itu musuh kamu, jadikan sebagai musuh. Saya bilang begitu. Ustaz tahu? Tahu. Bongkar. Nanti saya bakar itu jimat itu. Saya bilang begitu. Dibongkar. Saya bakar. Ini jamaah sekalian. Belum lama juga saya bawa keris di daerah dekat Kalimalang itu, warisan dari leluhurnya, yang setiap malam itu berisik banget itu, setiap malam Jumat terutama kata dia. Ketika dia konsultasi tentang bab masalah warisan dan juga sekalian saya ruqyah rumahnya itu, ada kerisnya itu, saya bawa tuh kerisnya, saya ruqyah, saya patah-patahin ibaratnya gagangnya segala macam, saya buang di kali Ciliwung itu. Karena sekalian saya mau ngajar di Depok, Sukmajaya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya saya ruqyah. Ada 2 kali keris yang saya ruqyah. Nah ini jamaah sekalian, unsur-unsur kesyirikan buangin, nggak ada itu. Nggak ada jamaah sekalian bahwa setan itu menolong kita, tidak ada. Jin itu menolong kita, nggak usah miara jin, mendingan miara ayam dah, ya, mendingan miara entok dah, miara dah, daripada miara jin. Dan ingat jamaah sekalian, ketika kita mau bangun rumah, ini juga jangan sesuatu yang kita tanamkan fondasi kesyirikan. Ini jamaah sekalian. Jujur jamaah sekalian, saya punya seorang murid, dia kuliah di sini nih, Universitas Indonesia, jurusan kontraktor, jurusan teknik maksud saya. Dia bertanya pada saya, Ustadz, saya pengen bangun rumah dan pengen nyari harga kerbau yang murah, di mana Ustadz? Saya belum nyambung antara bangun rumah sama beli kerbau. Saya bingung di mana gimana. Saya pikir tuh kerbau untuk aduk semen apa gimana? Enggak Ustaz. Ini mohon maaf jemaah sekalian. Kata mbah saya, kalau mau bangun rumah itu pendem pala kerbau. Saya bilang, antum ini alumni universitas ternama, jurusan teknik. Apa Anda pernah pelajaran pondasi itu pala kerbau? Yang ada ceker ayam. Ya. Kalau ceker ayam ada, tapi kalau pala kerbau nggak ada. Saya bilang, kenapa seperti itu? Terus gimana Ustaz solusinya? Bilang aja Bang, nggak dapat kerbau, nggak usah debat. Seperti itu jamaah sekalian. Ya. Nah ini unsur-unsur kesyirikan. Jauhkan yang seperti itu. Karena tadi bukan menyelamatkan dan bukan melindungi rumah kita, malah justru mengempanin, memelihara setan di dalam rumah kita. Tetap tidak ada keselamatan, tidak ada jaminan. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makhluk halus akan betah di rumah kita. Ini mohon maaf kalau ada foto-foto yang tidak serem itu. Tadi ketika saya diundang abang saya itu, tetangga abang saya itu, saya bilang sama dia, di antara
jimat yang di bawah kasur itu sama foto-foto yang gak, namanya anak muda, yang dipajang itu foto-foto yang gak benar ibaratnya. Gambar tengkorak lagi makan daun singkong. Ya Allah, ini kayak gini. Saya bilang tinggal itu, turunin. Walaupun ada pendapat bagaimana foto keluarga kita, ya enggak? Kan ada tuh namanya foto-foto. Atau dapat Syekh Utsaimin, ulama besar di Mekah, mengatakan boleh kalau foto kita sekedar itu untuk sebagai identitas. Tapi Syekh Albani mengatakan tidak boleh. Tetap itu adalah gambar-gambar. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ada sebagian ulama mengatakan boleh. Nah ini yang pertama. Yang kedua coba sekarang. Jadi gambar-gambar itu bukan. Karena kata Rasulullah SAW, malaikat rahmat tidak akan masuk manakala di dalam rumah kamu itu ada gambar-gambar, apalagi patung dan anjing. Malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Malaikat maut tetap datang. Ini jemaah sekalian. Jadi kalau malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kita, berarti yang masuk siapa? Setan. Ini jemaah sekalian. Yang ketiga, jemaah sekalian, makhluk halus itu akan betah di dalam rumah kita kalau kita itu kalau mulai maghrib itu sore, maghrib itu malam-malam terbuka pintu kita, jendela kita. Makanya orang dulu katakan kalau maghrib itu tutup pintu jendela, semua tempayan, dia akan masuk di situ. Dirapat-rapatin semua, tutupin jendela. Anak-anak kita pun jangan sampai keluyuran maghrib. Kalau dulu diingatin jangan keluyuran kamu nanti ditangkap kolong wewe kan gitu. Ya. Dulu masih banyak kebun. Nah, sekarang kalau wewenya gak berani. Kalau wewenya gak berani diledekin. Nah, ini maghrib zaman sekarang tidak boleh keluyuran tuh anak-anak kita memang. Ini makhluk halus akan betah dalam rumah kita kalau di rumah kita terbuka tuh malam-malam. Makanya kalau malam sudah menjelang sore itu, ya, itu udah tutupin. Dia akan masuk ke dalam rumah kita. Ya, termasuk gelas ini ibaratnya tutup seperti ini. Kalau enggak, kata Rasulullah, walaupun di atas kamu tuh ada kayu menghalangi, setan tidak akan berani. Ini jamaah sekalian dan dirahmati Allah. Yang keempat, makhluk halus akan betah di rumah kita. Apa? Kalau di rumah kita tuh mohon maaf banyak kamar yang kosong. Kamar yang kosong. Ini kita kan namanya mungkin dalam rumah kita pengen banyakin kamar karena anak kita banyak. Nah setelah gede, setelah rumah tangga mereka pergi, kosong kan? Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kamarnya kosong, tempat tidurnya itu digulung. Jadikan di kamar itu kalau kita sering terkadang jadikan sholat duha, terkadang kita sholat, kita baca Quran di situ. Itu solusinya. Jadi dihangatkan dengan itu. Kalau kamar banyak yang kosong, pasti itu akan ada yang nempatin. Sama tadi kayak kita pergi sebentar itu pasti ada yang tidur di situ. Oleh karenanya kalau ada kamar-kamar kita yang kosong tuh tadi dibacakan Quran, baca apa segala macam wirid di situ. Ya, tadi tempat tidurnya digulung, jangan dibiarkan begitu. Itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makhluk halus akan betah di dalam rumah kita kalau di dalam rumah kita tidak kita pernah bacakan ayat-ayat Allah.
Makanya dulu mohon maaf yang pernah tidur di sini, tinggal di sini saya sampaikan. Siapa nama Baji? Yang tinggal di sini? Hah? Bukan Aboy. Itu kemarin keluarga Pak Wandi. Saya udah bilang Pak Wandi ya, mohon maaf. Saya bilang Pak Wandi, dia di rumah biasakan bacain apa tak? Kalau kita baca Quran enggak, itu apa? Murotal lah. Ya, kan kita mungkin nggak mungkin baca Quran sepanjang itu enggak. Setelin aja murotal terus. Rumah akan dibacakan itu dia kan tidak berani. Bahkan kata Rasulullah SAW, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dijamin tidak akan makhluk halus berani mendekatinya. Ini jamin sekarang. Jadi kita bacakan surat Al-Baqarah. Rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah. Nah ini. Jadi rumah yang gak pernah ngaji di situ, maka kata Rasulullah SAW, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran. Sholat di sini kalau bapak-bapak atau anak laki-laki itu adalah sholat sholat sunnah. Itu sebagai sinar zaman sekarang. Menerangi itu rumah kita. Dibacakan Quran, sering baca. Walaupun Yasin tiap malam Jumat itu masih mending kita baca. Setan tidak akan betah di dalam rumah kita kalau sering dibacakan ayat-ayat Quran. Yang terakhir makhluk halus itu karena betah di dalam rumah kita itu karena apa? Karena penghuninya melakukan maksiat. Maksiat itu bukan berzina aja. Maksiat itu ya ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan azan Allah Akbar, Allahu Akbar. Ya, nggak pernah. Di rumah terus jamaah sekalian. Itu pastikan mengharuskan betah. Tidak pernah baca Quran, tidak pernah ngaji, yang ada segala macam. Ini makhluk halus akan betah dalam rumah. Ya. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, makhluk halus akan betah di dalam rumah kita manakala penghuninya adalah melakukan maksiat. Adapun yang kedua ini, penghuninya yang angker. Ini orang-orang yang angker jamaah sekalian. Orang-orangnya yang pertama, orang-orangnya tidak pernah tadi baca Quran juga, tidak pernah zikir. Kalau dia biasa zikir, dia biasa selawatan, dia biasa taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mau ada segala macam apapun, ini jemaah sekalian. Biasakan itu kita dengan zikir. Jadi kalau saya tanya kepada jemaah, kalau hari ini kita gak gosok gigi gimana rasanya? Enak. Kalau sehari kita gak mandi gimana rasanya? Gerah, enak, bau badan kita kan? Pernahkah kita kalau sehari tidak zikir, tidak baca Quran terasa tidak enak? Pernahkah kita kalau tidak sholat duha di rumah kita terasa tidak enak? Karena yang kita perhatikan adalah jasad kita terus, nggak ruhiyah kita. Padahal ruhiyah kita juga butuh apa? Butuh makanan dari kita. Karena butuh makanan dari kita senantiasa kasih makan. Kalau kita selama ini kita perhatikan jasad kita kalau nggak makan, terus terkadang selalu sekali perhatian. Sakit fisik kita selalu kita perhatikan segala macam. Tapi ruhiyah kita sakit, kita nggak pernah perhatikan itu. Ini zaman sekarang. Sehingga kitanya menjadi angker. Coba. Kalau mungkin di antara kita orang tua kita sudah ada meninggal kan? Dulu pernah tidur bareng sama kita
Selalu ibaratnya, ya, selalu. Mau nggak kita ketika dia jadi mayit tidur bareng? Hah? Kenapa? Serem, kan gitu. Kenapa serem? Karena tidak ada ruhnya. Jasadnya ada lengkap, yang gak ada adalah ruh. Kita itu jadi serem kalau tidak ada bacaan-bacaan. Kita awalnya marah-marah mulu, marah-marah mulu. Karena tadi tidak ada ruhiyahnya. Tidak ada ruhiyahnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini suatu amalan kita. Kalau di dalam rumah kita, di dalam rumah ini, suatu doa yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala pada Ashabul Kahfi. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu surat Al-Kahfi ayat 10 itu. Ketika di dalam gua dia berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepadaku, ya Allah, kepada kami ini dalam rumah ini. Jadi kita butuh rahmat Allah, butuh kasih sayang Allah. Kalau Allah berikan kasih sayang pada kita, apapun yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Ini rahmat Allah. Zaman sekarang kita masuk surga juga karena rahmat Allah. Kalau dibandingkan dengan dosa-dosa kita, dengan amal kita, bisa jadi amal kita nggak ada apa-apanya. Oleh karenanya kita butuh rahmat Allah. Kata Rasulullah SAW, Allah memiliki rahmat 100. Satu Allah turunkan di dunia. Dengan satu rahmat itu kamu bisa berkasih sayang. Suami istri bisa kasih sayang. Orang tua bisa mengasihi pada anaknya. Itu rahmat Allah satu di dunia. Dan 99 Allah nanti akan berikan di akhirat. Itu rahmat Allah. Allah buat seadil-adilnya dan Allah akan masukkan surga pada hamba-hambanya. Bahkan Allah itu juga sebenarnya pada hakikatnya enggak. Bahasa kita tuh enggak tega kalau bahasa manusia. Masukkan hambanya itu ke dalam neraka. Walaupun azab Allah sangat pedih, Allah tidak menginginkan hambanya itu masuk neraka. Tapi Allah ingin menginginkan kita masuk surga. Itu jamaah sekalian. Kasih sayang Allah luar biasa. Oleh karenanya kita bertaubat, istighfar dan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya kita itu membuat Allah gembira pada kita. Diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa ya gembiranya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu ada seorang yang dia itu membawa perlengkapan banyak dengan keledai kalau dulu, dengan kudanya. Dia istirahat dalam perjalanan. Ketika dia tidur, bangun, untanya keledainya, kudanya hilang. Kebisakan gak tuh? Wah, sama kayak kemarin saya tuh. Dari Jogja kehilangan dompet. Kebisakan gak? Kebisakan. Ya Allah. Dicari sono sini, dicari kemana-mana, dikeliling-keliling, di segala macam. Akhirnya dia kecapean juga, dia istirahat. Dia tertidur lagi. Setelah tertidur dia bangun, ternyata kudanya dan keledainya itu dan perlengkapannya ada di depan matanya dia. Saking giranya diriwayatnya mengatakan bahwa ya Allah, akulah Tuhanmu, engkau hambaku. Sampai terbalik ngomongnya. Saking giranya. Ini zaman sekarang. Itu karena rahmat Allah. Begitu juga saya kemarin nih, pengalaman. Saya lagi kebisakan sono sini nungguin polisi, kantor polisi bukannya jam 8, sedangkan saya di situ di subuh di kampung rambutan. Dompet gak ketemu, gak ada. Kartu parkiran motor di situ. Ngambil motor harus ada kartu. Di mana cara bolak-balik jalan, ya Allah suruh banyak
lapor ke sono, oh belum buka, belum ada pelayanan, belum ada ini, ntar Pak jam 9. Ya Allah, kita dari subuh di sini. Nunggu jam 9, polisi ada jam 8. Ada petugas yang bilang, mohon maaf Pak, kami melayani nanti jam 8 karena sekarang lagi siaga 1. Mau persiapan demo katanya. La haula wala quwata illa billah. Udah tawakal pada Allah. Sedang istirahat setelah baca surat Al-Kahfi karena hari Jumat kemarin. Alhamdulillah, rahmat Allah ditelepon saya sama Pak Jitu Parno, sama Pak Parno juga. Ustaz posisi di mana? Ini penting sekali. Ada yang bawain dompet. Girang gak kira-kira? Girang banget. Ya Allah, alhamdulillah sampai saya tinggal tuh. Mohon maaf Pak, udah Pak, ada ketemu. Motor saya bilang, Pak, saya ambil dulu, nanti saya bawain tuh kartunya. Yang penting saya mau pulang dulu, saya ngambil motor. Saya mau ngambil dompetnya. Saking girangnya, ya Allah. Hasbunallah. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di dunia. Nah, ini kembali jamaah sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kita saking gembiranya kita yang Allah berikan kepada kita rahmat Allah. Kita cari rahmat Allah, kita di dalam rumah kita, urusan rumah tangga kita, cari rahmat Allah. Setan tadi dasim yang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Kita memohon pada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Ya Allah, yang kedua ini tunjukilah jalan-jalanmu ya Allah, hidayahmu ya Allah. Ini kita bersyukur pada Allah, dan rahmat Allah kita dikasih hidayah, mau ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa hayyi lana min amrina rasyada. Mudahkan segala urusan kami. Cakep batu doa. Cakep banget. 3 hal kita minta itu di dalam rumah kita. Ya Allah, berikan rahmat-Mu ya Allah. Ya, kasih sayang-Mu pada kami ya Allah dalam rumah ini. Muncul sakinah. Tadi rumah itu sakinah. Sakanan. Ketenangan. Kita di dalam rumah itu sakinah. Allah jadikan istri kita tuh harus sakinah. Mohon maaf Bu Ibu, Allah jadikan seperti ibu-ibu tuh bukan ngomel-ngomel. Jadi suami terikat, coba. Kan kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kan gitu. Ilaiha itu adalah dhamir muannas, arti perempuan. Gitu jemaah sekalian. Dan dijadikan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, pasangan-pasanganmu adalah apa? Menenangkan jiwamu. Jadi kita punya istri tenang, menenangkan. Ini kita pulang udah langsung ngomel-ngomel, buyang gak kita? Maka terkadang banyak suami-suami yang broken home, gak betah di dalam rumah. Nih mohon maaf ibu-ibu ya. Harusnya banyak ibu-ibu. Ya, jadi seharusnya ibu ya, untuk menenangkan suaminya, Pak, ya Bu ya sabar. Gitu. Nih kita lagi puyang-puyang lagi ini, suami ngomel-ngomel, puyang gak kita? La haula wala quwata illa billah. Ini jamaah sekalian, makanya broken home. Ya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Nah ini ketenangan teman sekalian. Jadi kembali pada tadi, ya, rumah kita, ya, jadi penghuninya yang terkadang yang angker karena tidak pernah berzikir. Tadi zikir kita di dalam rumah kita berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu bisa kita lakukan setelah sholat duha seandainya gitu. Doa kita. Yang kedua adalah orang yang angker ini kurangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya singgung. Yang ketiga adalah kurangnya rumah disinari dengan sholat dan baca Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan. Yang keempat adalah rumah kita
kurangnya kedamaian. Berantem mulu sama suami istri. Orang dulu bilang kalau berantem mulu, yang tadinya rezeki mau datang tuh keluar lagi, gak jadi. Ya, mau kurangin tuh, bukan yang gak boleh berantem, berantem pasti ada dah. Nah kita punya anak banyak, ibaratnya kita punya anak 2, 3 padahal satu kandung, berantem mulu tuh. Ya. Adik kakak, apalagi kita, kan gitu. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kalau kita berdoa pada Allah yang tadinya kita kebencian pada istri kita atau istri kita benci pada kita, Allah memberikan rahmat rumah tangga kita sehingga ada ketenangan terus. Adanya kita saling sayang menyayangi, ingin selalu bersama terus, kan gitu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedamaian ini karena tidak ada selalu hancur-hancur. Ada seorang dulu direktur asuransi, saya singkat tidak menyebutkan. Konsultasi Ustaz. Saya di rumah itu seperti neraka. Nauzubillah. Kenapa emang Pak? Saya bilang. Istri saya keluyuran mulu. Anak-anak saya juga gak ada yang taat kepada saya. Saya katakan sama itu, saya gini, kita introspeksi. Kalau anak kita tidak taat kepada kita, istri kita juga terkadang membangkang kita. Kita introspeksi, jangan salahkan mereka dulu. Kita introspeksi. Jangan-jangan kita berbuat kezaliman kepada Allah. Karena seorang sahabat itu, kalau otaknya tidak taat, diintrospeksi. Jangan-jangan ada amalan-amalan yang belum dilakukan. Ada dosa-dosa yang dikerjakan. Diintrospeksi itu. Bisa jadi istri kita tidak taat kepada kita. Bisa jadi anak-anak kita tidak taat kepada kita. Karena kita dosa kita banyak. Ada amalan-amalan yang belum kita lakukan. Jangan sekalian. Oke, introspeksi kita. Saya bilang begitu. Terus gimana Ustaz? Ngaji. Luangkan waktu kita untuk ngaji. Istirahat kita kepada Allah. Kesibukan kita urusan dunia sampai kita hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kuburan kita terkadang tidak mau taat kepada Allah. Makanya terasa rumah seperti di neraka. Bolehkah Ustaz di rumah saya nggak pengajian? Boleh. Ngaji di rumah dia. Saya bilang sama dia, udah, mumpung kita masih ada waktu, masih ada umur, masih ada rezeki, berangkat haji sono, saya bilang. Saya gituin, ajak istri berangkat haji. Kalau perlu anak-anak kita bawa haji sekalian. Ini juga sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi musola kita juga akan buka travel bagi ya. Ya, jadi akan buka travel. Ya, mudah-mudahan nanti ya dari hasil itu akan sisihkan buat kalau panjenengan Bapak Ibu sekalian berangkat umroh melalui musola ini, ya pada hakikatnya berikan infak kepada musola ini. Ya, jadi karena kita bukan masjid yang dari pemasukannya ibaratnya ya buat kita siarkan dalam Islam ini dan musola kita akan mencuarkan insya Allah wasilah kita mencari apa? Mencari sumber-sumber fundraising. Mudah-mudahan ya ini ada berbagai hal untuk kebaikan-kebaikan. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya jamaah sekalian, ya ini udah mau suruh ya, udah masuk suruh. Ya, jauhkan dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa besar. Usahakan dosa, bukan kita nggak punya dosa. Khata'u wa nisyan sifatul insan, salah dan lupa sifat manusia. Kullu Adam khata'un wa khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti berdosa. Dan sebaik-baik yang berdosa adalah taubatan nasuha. Taubat. Besok melakukan lagi, taubat lagi. Taubat sambal ibaratnya. Enggak apa-apa, taubat. Setelah itu melakukan dosa lagi, taubat lagi. Langsung, ingat langsung. Kalau bahasa Sunda mah eling terus. Ingat terus pada Allah. Terus. Ingat lagi taubat lagi, melakukan lagi, ingat lagi taubat lagi.
Habis nonton biasa nih. Kita kan kenapa kalau baca Quran diperintahkan untuk baca ta'awuzubillahi minasyaitonirrajim biar setan tidak ganggu kita. Pernahkah kita megang setan gepeng baca ta'awuzubillahi minasyaitonirrajim? Hah? Padahal setan gepeng ini bisa jadi lebih melalaikan kita. Karena tanggung. Apalagi anak-anak tuh main FF, kan gitu. Ya, bocah FF tuh, ya. Nah ini pernahkah kita terkadang yang dewasa juga lihat TikTok segala macam sampai berjam-jam bisa. Ketika baca Quran hawanya udah ngantuk terus. Gitu. Makanya baca auzubillahi minasyaitonirrajim mau lihat TikTok. Ya. Nah ini oleh karena biar supaya Allah jauhkan dari setan-setan itu semua, kita berusaha untuk lawan dengan cara apa? Makhluk halus itu bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Oleh karenanya, ya kekuatan kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan rumah kita, rumah tangga kita, Allah berikan ketenangan, kedamaian, dan mudah-mudahan penghuni yang akan keluar dari mulut kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanyakan? Ya. Sekarang kita kan punya rumah lalu baca Al-Quran langsung atau sekarang kan pakai HP. Itu lebih baik yang mana? Iya. Lebih baik mana kita pakai Quran kita baca atau pakai murotal? Ya itu bagus. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Iya. Kalau tidak ada, saya akan jawab dulu. Yang jelas ketika kita pindahan rumah atau rumah kita yang kita tempati yang sekarang kita mungkin bisa jadi awal kita ketakutan dulu di situ, kita baca Quran, kita bacain aja dulu. Kita yang baca. Seandainya kita nggak sanggup karena Al-Baqarah itu 3 juz, Ustaz. Kan gitu. Ya. Ada 286 ayat. Kan gitu. Kita jangankan 3 juz, 1 juz aja kepala kita udah puyeng-puyeng. Kalau yang nggak biasa baca Quran, kan gitu. Ya. Nah, oleh karenanya ya kita cicil pagi kita baca ya setengah juz, entar 1 juz. Ya sering hati kita baca itu. Kita fokuskan Al-Baqarah. Kalau nggak sehari, ya 2 hari selesaikan. Gitu. Usahakan seperti itu. Di samping kalau malam nggak mungkin kita itu ya sambil setel murotal. Gitu. Ya. Artinya kita hangatkan dengan bacaan-bacaan Quran. Ini saja. Jadi lebih afdal memang kita ya baca biar kita dapat pahala juga. Ada lagi tanyakan? Ya, jadi tidak ada lagi kita tinggal di rumah kita takut. Kita tidak ada lagi yang intinya adalah bukan rumahnya yang angker, penghuninya yang angker. Bukan rumahnya yang angker. Di dalam rumah kita ada makhluk halusnya yang betah di dalam rumah kita. Dan ini tujuan makhluk halus, setan itu yang bernama Dasik adalah ingin takwid, nakut-nakuti kita. Kadang apa? Ingin menghancurkan rumah tangga kita, ingin membuat seperti rumah kita tidak ada lagi baiti jannati, tidak ada surga di dalam rumah kita. Yang ada kita nggak betah dan terkadang kita menyebabkan rumah tangga kita jadi hancur. Nauzubillah. Ada yang tanyakan? Cukup? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini kita akan salat suruk. Mudah-mudahan dengan salat suruk Allah mudahkan kita bisa ke Mekah, baik haji maupun umrah. Ya, saya doakan mudah-mudahan yang belum sampai ke Mekah sampai ke Mekah semuanya, baik haji maupun umrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.